sayang berjumpa lagi dengan saya Nasya dalam Liputan 1 pada siang ini. Kali ini Liputan 1 akan membahas tentang penegak hukum di Indonesia. Seperti biasa, penegak hukum yang menegakkan hukum di Indonesia seringkali menuai kritik dari masyarakat selaku netizen. Ada pula yang beranggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, sekarang mari kita dengarkan tanggapan masyarakat secara langsung tentang penegakan hukum di Indonesia. Nah, mari kita dengarkan tanggapan masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia secara langsung yang akan diwawancarai oleh reporter 1. Baik, terima kasih. Selamat siang, nama Ibu Cindy dari Bingkai PPLP di sini ya, di SMA Ibu Cindy, kami mau nanya nih tentang penegakan hukum di Indonesia. Menurut Ibu, beberapa tahun silam terdapat suatu kasus tentang seorang nenek yang mencuri singkong gara-gara cucunya kelaparan, tetapi ia divonis selama 2,5 tahun penjara. Dan beberapa tahun silam juga terdapat seorang koruptor yang mengkorupsi uang sebesar 7 miliar rupiah bernama Pinaki, tetapi hanya divonis selama 1,1 tahun penjara. Menurut Ibu, bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Oke, kalau berdasarkan kasus itu ya, karena Ibu juga belum mendalami terhadap kasus itu, mungkin kalau secara manusiawi Ibu menilainya itu tidak adil ya, karena bagaimana kebutuhan antara ibu yang mencuri singkong sama bapak-bapak yang koruptor itu kan sangat beda urgensinya ya kayak gitu. Jadi mungkin ini nggak adil untuk ibu yang karena kelaparan jadi harus mencuri di vonis 2,5 tahun, sedangkan koruptor itu hanya satu tahunan kan. Tapi kalau misalnya ibu sebagai penegak hukumnya kayak gitu, itu mungkin ada penilaiannya tersendiri kayak gitu. Kenapa ibunya 2,5 tahun atau yang lainnya itu 1 tahun cuma kayak gitu kan. Jadi mungkin itu ada penilaiannya tersendiri. Lalu menurut Ibu, siapa saja sih yang harus menegakkan hukum di Indonesia? Oke, kalau itu yang harus menegakkan hukum di Indonesia itu yang lebih memiliki kewenangan penuh itu adalah pemerintah tentunya. Terus juga sebagai rakyat, guru maupun juga pelajar, kita juga ada peran penuh ada peran penting di situ untuk menegakkan penegakan hukum di Indonesia. Lalu apakah ada solusi dari Ibu agar penegakan hukum di Indonesia akan berjalan semakin lebih baik? Oke, maupun calon guru untuk solusi yang bisa Ibu berikan itu karena kami adalah pendidik ya, jadi kami akan mendidik para peserta didik itu untuk menerapkan poin-poin positif dan juga memberikan afirmasi positif agar mereka itu tahu hal-hal baik dan yang buruk kayak gitu. Jadi bisa membedakan yang baik yang buruk, dimana ketika mereka udah lebih dewasa, mereka udah bakal mengerti mana yang harus mereka lakukan dan mana yang tidak mereka lakukan. Jadi untuk mencegah ya. Baik, terima kasih buat Ibu Cindy sudah minta waktunya sedikit. Kami puas Bu dengan wawancara kali ini. Terima kasih. Nah, di sini saya bersama teman saya yang bernama Rido. Saya akan mewawancarai tentang penegakan hukum yang berada di Indonesia. Menurut pendapat Rido, bagaimana penegakan hukum yang berada di Indonesia ini? Apakah sudah berlaku adil atau tidak adil? Menurut saya selama ini sudah adil. Menurut Rido, siapakah penegak hukum yang sangat diperlukan di Indonesia ini yang harus menjalankan penegakan hukum di Indonesia ini? Seluruh masyarakat Indonesia. Kalau begitu, bagaimana solusi untuk pelanggar-pelanggar hukum yang ada di Indonesia ini dan cara penegakan hukumnya? Menaati peraturan, belajar dengan giat. Baiklah, terima kasih. Maaf sudah menyita waktunya. Berikut itulah hasil wawancara kami tentang penegakan hukum di Indonesia. Saya reporter 1 Dini dan rekan saya Reporter 1 Farika Brasmarani. Kami undur diri dan terima kasih. Kembali kepada presenter Nasya. Baiklah, terima kasih kepada reporter 1 yang telah mewawancarai masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia. Baiklah pemirsa, itulah pendapat masyarakat yang menuai pro dan kontra tentang penegakan hukum di Indonesia. Dan terima kasih saya ucapkan pemirsa yang telah menonton liputan ini. Stay positif,
Attitude is everything. Saya Nasya Ramadhani izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.